berbagai sumber masalah, bahkan termasuk masalah agama, masalah hukum, baik hubungan agama dengan agama lain yang nampaknya di Indonesia mulai merebak dengan berbagai macam bentuknya. Demikian pula sesama Muslim, para ulama masih banyak perbedaan bahkan pertentangan. Sehingga kalau kita melihat dalam YouTube, dalam berita-berita yang berkembang, seolah-olah kita ini tidak bisa bersatu. Memang perbedaan yang tajam ini sudah menjadi makanan hari-hari daripada umat Islam, sehingga ada kesan kalau tidak bertentangan belumlah dianggap sempurna. Karena masing-masing memperlihatkan emosi dengan pendapatnya, yang sehingga masyarakat bertambah bingung. Meskipun hal ini tidak kita lihat para ulama di Aceh, tetapi lebih banyak kalau kita baca YouTube, para ulama sangat banyak berbeda dalam hal ini, sehingga tidak tahu bagaimana memilah dan memilih sesuatu yang lebih tepat dalam mengamalkan, dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya dengan hari berkorban, dengan syariat berkorban ini ada sebuah kesadaran berkorban, dan kami lihat pada tahun ini kesadaran berkorban sudah mulai meningkat. Bahkan hampir setiap desa ada korbannya, ada kurbannya, udhiyahnya, bahkan melebihi daripada yang ditargetkan. Bahkan kami melihat di daerah, di pesantren juga sudah membudaya. Kami dulu pernah merancang supaya korban ini dibudayakan di tengah masyarakat melalui pendidikan pada anak-anak sekolah, anak daerah, yang meskipun maknanya tidak sepenuhnya bermakna hudiyah kurban, karena tidak memenuhi syarat-syarat sepenuhnya. Tetapi kesadaran untuk berkorban pada ini semakin tumbuh. Dan ini ternyata demikian. Jadi alumni dari daerah sudah mulai bergerak untuk berkorban. Kami kemarin diberitahukan oleh daerah Jemalah Amal ada 35 korban yang diberikan oleh para murid dan guru, dan sekarang sudah ditutup dan dialihkan bukan korban. Kalau dulunya tidak memenuhi syarat korban karena dibantu sekedarnya 100.000 dan sebagainya, tidak cukup untuk korban untuk satu orang. Maka itu namanya pendidikan untuk berkorban, dan pendidikan ini nampaknya sudah berhasil. Sekarang banyak murid-murid yang sudah sepenuhnya menjalankan syariat korban. Maka karenanya dalam kesempatan ini kami ingin mengajak, dalam suasana korban ini juga kita harus mulai berkorban, berjuang ke depan, baik dalam hubungan meningkatkan ubudiyah kita atau dalam hubungan kesejahteraan kita, sehingga masyarakat kita, umat Islam terutama di Aceh ini, benar-benar bahagia di dunia dalam arti sejahtera, sesuai dengan kebutuhan terpenuhi, tetapi juga adalah bidang ibadah kita sudah lebih meningkat. Maka kami yakin setelah pandemi ini, COVID ini, maka mungkin jamaah akan mulai berduyun-duyun menghidupkan masjid dari setiap desa. Karena selama ini hanya masjid-masjid tertentu saja yang ada jamaahnya, tapi di desa, apalagi di Manasah, belum bergerak dalam bidang ini. Sementara hukumnya tidak kurang daripada fardu kifayah.
meskipun mazhab lain menyatakan adalah hukumnya wajib. Maka karenanya, kalau kita ke depan benar-benar menjalankan sunnah Nabi, syariat Islam dengan baik, insya-Allah keberkatan akan datang. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Hendaklah pada sebuah pulau itu, pada sebuah negeri, orang beriman dan bertakwa. Karena dengan iman dan takwa itu akan melahir keberkatan, baik yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Tetapi banyak orang yang tidak menyadarinya, sehingga pesan ini seperti terabaikan. Bahkan kelompok-kelompok juga di dalam Islam itu banyak. Ada yang sudah yakin sepenuhnya dengan agamanya, ada yang sudah yakin tapi tidak mau menjalankannya. Bahkan ada yang menganggap remeh dengan nilai-nilai agama. Karenanya sudah saatnya kita akhiri. Tanda-tanda kiamat juga semakin dekat. Mudah-mudahan ketika kita diantar ke kubur dan ketika orang pulang dari kubur, maka setiap pertanyaan-pertanyaan kita dapat menjawab dengan baik. Dan juga kubur kita menjadi pantulan dari tempat kita di syurga. Dan jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala, karena azab itu sudah mulai datang sejak kita dikuburkan. Maka disebutkan inna ba'dal mauti asyad, karena kejadiannya setelah mati itu adalah problemnya, tantangannya, hukumannya sangat besar. Jamaah yang berbahagia, saya rasa semua kita harus sadar, harus menyadari apa yang perlu kita kerjakan dalam persiapan-persiapan menuju negeri-negeri yang dimulai dengan alam kubur. Dengan demikian kita bisa selamat dan bisa memenuhi harapan, yaitu mendapat syurga dan jauh daripada api neraka. Karena kita sama yakin bahwa hari kedua adalah sangat panjang, yang sehingga bagi orang yang beruntung syukurlah sudah merasa nikmatnya sejak dari kubur. Tapi yang tidak beruntung, lalai beribadat dan sebagainya, bahkan banyak berbuat sesuatu yang tidak perlu, yang wajib ditinggalkan, maka bisa diperkirakan bahwa orang itu sudah mulai. Orang yang seperti ini, apakah kita yang lalai dan sebagainya, maka akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah yang berbahagia, orang selalu an-nasu, kita ini adalah dalam hidupnya kita mati di senggam. An-nasu maitun. An-nasu maitun fantabu iza matu. An-nasu pilun, artinya dalam ini penjelasannya hampir lupa. Jadi kita sekarang ini tidur. An-nasu niyamun fantahu idza matu. Jadi manusia itu tertidur. Sekarang kita tidur. Kapan bangun? Setelah meninggal. Karena apa? Setelah meninggal semua bercita-cita dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal saleh. Kembali ke dunia untuk bersedekah. Dikembalikan ke dunia untuk memperbanyak amal dan sebagainya. Pada malam hari ini secara singkat kami ingin melanjutkan berkenaan dengan pembahasan kemarin tentang salah satu yang dipermasalahkan, yang masyarakat selalu bertanya-tanya, bagaimana kepastiannya? Karena kami masih ragu bagaimana sikap kami menyikapi dalam hal ini, yaitu tentang pendapat yang menyatakan semua sesuatu yang baru adalah bid'ah. Nah, sementara yang lain
berpendapat bid'ah itu juga bermacam-macam dan dipertentang juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa semua bid'ah itu adalah sesat dan semua yang sesat ke neraka. Artinya orang yang melakukan bid'ah adalah ke neraka. Tentu saja masing-masing kita bertanya, saya bertanya, siapapun bertanya, apa itu sebenarnya bid'ah? Jadi supaya kita bisa memilih, oh ini bid'ah, ini bukan bid'ah, ini belum bid'ah, ini sudah bid'ah. Karena dalam praktek sehari-hari kita bercampur antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Kami membaca sebuah kitab namanya yaitu Fatawal Aqidah wa Syariah. Jadi ada fatwa tentang akidah syariah dikeluarkan dari ulama Arab Saudi. Jadi bentuk pertanyaan. Su'ila rahimahullah ma hiyal bid'ah. Ditanyakan pada syekh, yaitu Syekh Saleh Utsaimin. Ini ulama Saudi Arabia, Syekh Muhammad Saleh Utsaimin. Fadilah Syekh. Jadi beliau ditanya ulama terkenal di Arab Saudi. Kami waktu berada di sana juga saya lihat beliau aktif menjawab berbagai masalah. Termasuk ketika beberapa di antara kelompok kami bertanya tentang kondisi yang ada di Indonesia. Al-bid'atu qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya dengan bid'ah? Karena hadis Rasulullah, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Jauhlah yang muhdatsat, yang baru dari urusan kamu. Artinya jauhlah hal yang baru-baru. Karena semua yang baru itu adalah bid'ah. Yang bid'ahnya bid'ah dalalah, dan setiap yang dalalah yang sesat ke neraka. Artinya pelaku bid'ah adalah ke neraka. Maka karenanya kita juga akan bertanya, karena apalagi hubungannya dengan neraka. Apakah bid'ah itu? Karena bid'ah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, ujungnya ke neraka. Ani an-nadhalalata hadhihi takunu sababan lil ta'zimi finnar. Karena dengan bid'ah ini yang membawa sesat, maka menjadi alasan, menjadi sebab kita mendapat azab di neraka. Maka yang perlu diketahui sekarang sejauh mana bid'ah ini. Karena katanya kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka bertentanganlah dengan hadis Nabi, bukan bertentangan. Bagaimana pengertian hadis Nabi yang menyatakan bahwa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa membuat kebiasaan dalam Islam hal-hal yang baik, maka baginya ada pahala dan pahala orang yang mengikutinya, yang mengamalnya. Yang pertama, kita menciptakan, memiliki ide dalam sebuah kebaikan, dan kebaikan itu dilanjutkan, dikerjakan oleh masyarakat. Maka kepada kedua-duanya mendapat pahala. Artinya kalau kita ada ide-ide bagaimana sebuah kebaikan dan kebaikan itu berjalan, maka apa yang dilakukan berjalan dan terus berkembang, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian selanjutnya jamaah yang berbahagia, ada juga sesuatu yang tidak diatur oleh Nabi, karena prinsip
daripada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bid'ah itu adalah sesuatu muhdasat yang baru. Kemarin sudah diterangkan juga makna yang baru ini. Yang baru ini adalah sesuatu yang dikerjakan, contohnya ada pada Nabi. Baik dengan sabdanya, baik dengan pengakuannya, baik dengan perbuatannya. Itu ada 3. Maka semua yang datang pada Nabi itu sunnah. Itu 1. Dengan demikian bagaimana yang tidak ada pada Nabi? Dan sekarang sudah banyak dan tidak mungkin dielak. Banyak sekali hal-hal yang tidak ada pada Nabi sudah berkembang sekarang ini. Terutama bahkan bukan saja masalah dunia tetapi masalah ibadah. Ibadah kita ini tidak seluruhnya penuh seperti praktek Nabi. Jadi dalam kaitan dengan praktek Nabi, apakah semua yang dipraktek itu sunnah, sebaliknya akan menjadi bid'ah? Apalagi dalam hal-hal yang memang belum dijelaskan. Maka definisi, maka definisi atau dhabit tentang bid'ah itu harus dipahami dengan benar. Apa yang dimaksudkan dengan bid'ah? Mal muradu bil wasti. Ini ada di dalam uraian ma'nal bid'ah wa ma dhabituha. Apa makna bid'ah dan apa kriteria, dhabitnya, rumusnya, kriterianya, indikasinya. Wa hal hunaka bid'atun hasanah? Apakah dalam bid'ah itu ada bid'ah hasanah? Karena kita sekarang memahami ada bid'ah hasanah. Seperti kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan ya wajazakumullahu khaira. Barang siapa yang mengadakan, yang membuat dalam Islam suatu kebaikan, maka Allah akan membalas sebagai kebaikan, sebagai amal kebaikan. Maka dengan demikian, kalau yang membuat berarti ada hubungan yang dibuat oleh manusia. Meskipun Nabi tidak mengatakannya, tidak secara prinsip tidak pernah bersabda seperti itu. Akan tetapi dalam Islam sudah disebut dengan sebuah kebaikan yang disebut dengan sunnah, atau ada istilah juga dengan bid'ah hasanah. Apakah ada bid'ah hasanah? Maka dalam kaitan dengan ini, jamaah yang berbahagia perlu kita garis bawahi bahwa makna bid'ah itu tidak semua yang datang yang baru itu menjadi bid'ah. Karena yang baru ada 2. Ada yang baru, tapi yang baru itu tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi dilakukan oleh sahabat. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat juga sudah dinyatakan disuruh ikut oleh Nabi. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak disebut dengan bid'ah. Kita sudah maklum bagaimana dengan salat tarawih. Salat tarawih itu adalah tidak berjamaah. Rasulullah tidak melakukan salat tarawih berjamaah. Shalla bina Rasulullah SAW samaniyata rakaah. Rasulullah bersalat dengan kami 8 rakaat. Tapi bukan berjamaah. Rasulullah salat sendiri 8 rakaat. Dan kemudian Umar mengadakan berjamaah, yang sehingga memerintahkan Ka'ab untuk menjadi imam dan sebagainya. Jadi apakah melakukan salat tarawih ini bid'ah karena tidak lakukan oleh Nabi berjamaah? Ini namanya, kata Sayyidina Umar, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Jadi bahasa beliau ini sangat mengganggu pendapat yang menyatakan semua bid'ah adalah sesat. Karena Umar sendiri sudah mengadakan. Dalam hal ini orang menafsirkan kalau Umar adalah sahabat Nabi dan sudah ada izin,
Maka dengan apa saja yang sudah ada izin dari syariat, apakah izin yang dilakukan oleh sahabat atau izin yang diijtihadkan oleh ulama-ulama yang memahami sumber-sumber agama, yang memahami nas-nas, terutama dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam agama, kecuali dinyatakan prinsip-prinsipnya saja. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan atau am lahum syuraka'u syara'u lahum min dini ma lam ya'zan bihillah, atau sesuatu yang sudah ada izin. Kalau di sini am lahum, apakah kamu ada bersekutu membuat syariat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Ini ada pertanyaan. Tentu tidak. Jadi syariat itu tetap seperti syariat di bawah Allah, kecuali sudah ada mendapat izin malam ya'zan, apa yang telah diizinkan. Maka yang telah diizinkan ini banyak nas. Selain Rasulullah ada yang telah diizinkan. Nah, ini pertama dengan hadis Nabi yang menjadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsati umur. Di atas kamu sunnahku, jadi sunnah Nabi, dan sunnah khulafaur rasyidin, khalifah 4 mahdiin yang mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin ini jadi khalifah yang mendapat petunjuk dari sesudahku, kata Nabi. Berpegang teguhlah dan gigitlah olehmu dengan geraham. Ini makna gigit di sini. Kunyahlah sunnah itu, apa yang telah dibawakan oleh para sahabat. Dan dilarang ayyakum wa muhdatsatil umur. Dan dilarang mengikuti muhdatsatil umur, hal-hal yang baru dari urusan kamu. Jadi hal-hal yang baru itu di sini artinya hal-hal yang baru bidang agama. Artinya fakullu man ta'abbada lillahi bi syai'in la yashra'ahu Allah au bi syai'in lam yakun alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaur rasyidin wa huwa mubtadi'. Jadi semua orang yang beribadat kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan Allah dan tidak pula dibawa oleh khulafaur rasyidin, maka itulah pembuat bid'ah. Amal umurul adiyah allati tatba'ul 'adah wal 'urf fa hadhihi la tusamma bid'ah fid din. Fa in kanat tusamma bid'atan fil lughah. Maka di sini diterangkan adapun urusan-urusan adat. Jadi kita urusan adat artinya bukan urusan agama, tidak diperintah agama dan tidak menyangkut dengan agama. Maka atau uruf, kebiasaan-kebiasaan, maka tidak disebut bid'ah dalam hubungan agama. Maka tidak boleh orang ini disebut sudah melakukan bid'ah. Karena apa? Karena tidak ada sangkut dengan agama. Walaupun boleh dikatakan bid'ah minal lughah. Jadi bid'ah menurut bahasa. Apa bid'ah bahasa? Adalah sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru, tapi tidak menyangkut dengan agama. Walakin laisat bid'atin fid din wa laisat hiya hadra minha Rasulullah SAW. Dan dalam hal ini tidak diingatkan oleh Rasulullah, diberi rasa takut, diberi kabar takut oleh Rasulullah SAW dengan praktek ini. Walaisa fidin bid'atun hasanah abadan. Yang lucunya pendapat, bukan lucu pendapat ulama ini menyatakan bahwa dalam agama tidak ada bid'ah hasanah. Jadi dengan demikian jamaah berbahagia, pandangan agama menurut ulama ini tidak ada bid'ah hasanah. Ada dilakukan oleh Umar,
mungkin beliau menyatakan ini sudah diizinkan oleh Rasulullah. Bahkan beliau sudah ada, tidak melarangnya. Karena praktek Umar melakukan salat tarawih berjamaah. Dan nama salat tarawih itu sekarang berkembang. Dulunya tidak istilah dengan salat tarawih. Tetapi namanya Qiyamul Lail. Menghidupkan malam. Sesuai dengan maksud hadis. Wa sunnatul hasanah ya tuwafiqu syar'an, yaitu yang dimaksudkan sunnah hasanah atau bisa juga bid'ah hasanah yang baru ini disebut bid'ah, yang tidak itu allati tuwafiqu syar'an, itulah yang disebut sunnah hasanah. Hal-hal yang baik dalam agama itu adalah apabila sesuai dengan sunnah, dengan syarak. Kalau tidak sesuai dengan syarak, tidak ada istilah itu sunnah hasanah. Kemudian selanjutnya, para ulama memberi rincian. Ini ada beberapa penjelasan. Itlaqus sunnah ala man ibtada al amal wa hadza sabul hadis inna Nabi sallallahu alaihi wasallam hassa ala tasadduqi ala qaumil ladzi qamu qaddamu alaihim wa hum fi hali su'bah jiddan fa hassa ala tasadduq wa jaa rajulun ila al-ansar al-basara min fiddatin qad askalan yaduhu wa wada'a fi hajrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi man sanna fil islami sanatan hasanah falahu ajraha wa ajru man amila biha. Jadi artinya ada kejadian pada masa Rasulullah, orang bersedekah kepada Rasulullah dengan membawa perak, perak yang memberatkan orang itu membawa karena banyak. Maka diletakkanlah pada pangkuan Nabi. Maka Nabi berkata, ini dia. Orang yang membiasakan dalam Islam sesuatu tradisi yang baik, seperti itu, karena sangat sempit pada waktu ini, fa fi hali su'abah jiddan, pada kondisi yang sangat rumit, yang sangat susah, termasuk masalah anggaran dana dan sebagainya. Maka pada ketika itu Nabi mengatakan, siapa yang mengadakan sesuatu yang dalam suatu kebaikan, maka kepadanya diberi pahala. Kalau kita mengerjakan sesuatu kepada orang yang melakukan, diberikan pahala, dan pahala juga diperoleh orang yang mengikutinya, orang lain mengikuti. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, maka para ulama membedakan bid'ah yang disebut dengan hasanah adalah bid'ah pertama yang telah dilakukan oleh Nabi dan dibenarkan oleh Nabi dan telah diizinkan oleh syarak. Salah satu yang diizinkan oleh syarak adalah sesuatu hukum yang belum jelas. Yang belum jelas dalam Al-Quran dan belum jelas dalam hadis, diijtihadkanlah oleh ulama. Maka ijtihad para ulama itu adalah sesuatu yang diizinkan. Bukti yang diizinkan apabila ulama itu salah, yaitu mujtahid itu salah, juga mendapat pahala satu. Kalau benar, dua pahala. Benar dan salah dibenarkan oleh Nabi. Dan bisa saja terjadi. Tetapi tidaklah sebuah hukuman kalau salah. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahu mana yang salah. Dan juga dari petunjuk Nabi. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia dapatlah dipilah dan dipilih bahwa kita harus memilah bahwa yang disebutkan bid'ah hubungannya dengan agama, dan yang kedua adalah tidak diizinkan oleh agama. Yang tidak diizinkan agama baik karena tidak diakui oleh para sahabat, tidak contoh pada masa Nabi dan pada masa sahabat. Dan yang lebih penting jamaah yang berbahagia, inilah yang ketiga, ayyaf'ala syai'an wasilatul amril masyru', atau tidak juga disebut bid'ah, adalah sesuatu yang wasilah kepada perbuatan syarak. Syarak tidak memerintahkan, tapi wasail. Jadi wasail di sini adalah wasilah perantara
atau dengan istilah lain langkah-langkah untuk menuju tujuan, maka langkah itu disebut wasail, perantara, sarana. Nah, contohnya adalah masalul bina'il madrasah wa taba'il kitab wa tubu'il kitab. Fahadha la yata'abadu lillah bizatih walakinnahu wasilatun ili ghairihi wa kullu hadza dakhilun fi qaulin nabi man sanna fil islam sanatan hasanatan. Nah, jadi wasilah artinya sesuatu memang syarak tidak diperintahkan, tetapi oleh syarak menganggap itu penting. Kapan dianggap penting? Ketika dinilai, diijtihad kalau para ulama. Ini tidak mungkin tercapai maksud syarak kalau tidak dengan ini. Nah, misalnya adalah membangun madrasah, sekolah. Membangun madrasah, Rasulullah tidak membangun madrasah. Karena pengajiannya di masjid, namanya zawiyah. Nah, maka inilah sejarah dayah. Dayah diambil dari zawiyah, belajar pada sudut-sudut masjid. Nah, maka di sana yang ada. Tapi membangun madrasah seperti sekarang, kami melihat sendiri di Arab itu, madrasahnya sudah banyak. Hanya saja terpisah laki dan perempuan. Mencetak kitab-kitab dan buku-buku ini belum pernah ada masa lalu. Bahkan menyusun Quran pun, mertibkan Quran yang berserakan juga itu dilakukan setelah Nabi. Maka itu tidak disebut bid'ah. Kenapa tidak disebut bid'ah? Itu karena sebagai sarana syariat, sebagai sarana untuk mencapai syariat. Maka lahirlah sebuah kaidah. Al-amru fi syai' amrun bima yatawalladu min. Atau al-wasilatu hukmul maqasid. Sarana untuk sampai pada tujuan sama dengan tujuan itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian kita harus pandai-pandai memahami bagaimana dalam hal perbedaan. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia nanti akan kita kembangkan. Yang penting salah satu di antaranya perlu diketahui, perlu kita harus tenang menyikapi, tidak perlu emosi, apalagi marah, apalagi mencerca, mencaci yang lain. Apalagi saya sendiri banyak membaca YouTube sekarang, yang umumnya ada yang tidak senang saya kata kuncinya. Bukan kata kunci, artinya pendapat akhirnya mengejek yang lain. Ini saya tidak senang. Walaupun yang diejek orang yang salah. Jadi berilah yang benar. Tentu yang benar itu akan diikuti. Karena kalau saling mengejek, jadi saling mengejek akhirnya kita berbeda sesama sendiri yang sebenarnya tidak berbeda. Hanya belum dijelaskan secara rinci sehingga lahirlah pemahaman yang berbeda. Kemarin sudah dinyatakan ini kelemahan umat Islam, mudah tersinggung, yang sehingga kalau ada yang berbeda langsung dibantah dan sebagainya. Maka Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, Innallaha ta'ala qala lin nabi. Rasul Allah mengatakan kepada Nabi, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha aduwan bighairi ilmin. Janganlah kamu mencerca orang-orang yang mengajak yang bukan Allah, karena mereka akan mencerca kamu tanpa ilmu sebagai musuh, maka menganggap kamu sebagai musuh. Jadi akhirnya umat orang di luar Islam tidak mengikuti apa yang kita dakwahkan. Maka dengan peringatan ini, salah satu di antaranya yang nanti akan kita kembangkan macam-macam bid'ah. Macam-macam bid'ah yaitu untuk lebih rinci. Sehingga kita bisa memilah, oh kalau begitu ini bukan bid'ah. Walaupun ada sangkut pautnya dengan agama. Ini bid'ah. Walaupun urusan-urusan duniawi, tetapi ada kaitan dengan agama dan sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberi berkah dan sesuai dengan bulan
Dzulhijjah ini, mohon maaf apabila ada salah dalam ucapan. Bahkan kami lebih senang sengaja mengajak untuk ada koordinasi, ada pertanyaan dari rekan-rekan semua yang ada ilmu, bahkan yang tidak ada ilmu boleh, dengan tujuan untuk mencari ilmu. Dan kami yang memang kurang ilmu juga bisa bertanya kepada yang ada ilmu. Salah satu di antaranya adalah kitab yang telah dikarangkan oleh para ulama. Ini banyak pertanyaan ini, rupanya hubungan dengan ini banyak pertanyaan. Kaifa nata'awalul insanul multazim bis sunnah ma'a sahibil bid'ah wa hal yajuzu hajruhu. Bagaimana kita beramal dengan orang yang membiasakan diri dengan sunnah, tapi orang yang biasa sunnah ma'a sahibil bid'ah, juga banyak orang yang melakukan bid'ah. Apakah kita harus memisah diri, hijrah bahkan? Nah, ini sudah dinyatakan. Nanti ada pertanyaan kalau ini perlu. Ini nanti akan ada pembahagian bid'ah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya karena sudah bisa membaca kitab kembali. Dan hanya saja kitab-kitab lama tidak banyak diuraikan tentang bid'ah. Kecuali harus kita mencari dalam kitab baru, walaupun kitab baru itu dalam nuansanya masih dalam imam mazhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.